Ini dia legenda ayam bakar. Kalau kalian pernah jajan ayam bakar sekitar tahun 98 sampai 2005 di daerah Bidakara, ada satu tenda ayam bakar yang selalu ngantri dan selalu ludes ratusan ekor tiap harinya. Nah, tapi semenjak pembangunan Bidakara mereka harus tutup dan pindah-pindah terus. Sampai akhirnya gue nemuin ini ayam bakar lagi di daerah Rasamala. Ini menurut gue adalah ayam yang paling enak sih di seumur hidup gue. Makanya nonton sampai habis kalau kalian butuh rekomendasi ayam bakar yang enak banget, ancur. Berapa kali ancur tuh. Subscribe channel Mungkus buat yang belum, dan enjoy the video. Halo YouTube, let's go. Hari ini balik lagi di Mungkus yang bagai makanan Indonesia. Kita mau review laundry, Ritma Laundry. Let's go. Laundry baju lo ya. Yang lo pakai udah bumper aja. Ya gitu. Lucu gak sih guys kayak gitu guys? Kalau lucu maaf ya. Enggak deh, gue hari ini mau makan ini ayam bakar Kalasan Mas Mustafa, makanan gua zaman kecil. Let's go. Subscribe boleh ya? Boleh lah. Boleh. Oke, apa kabar kalian semua? Hari ini gue lagi di daerah Rasamala. Ini deket daerah area rumah eyang gue. Jadi gue mau cerita dulu sedikit guys. Zaman dulu gue kalau main ke rumah eyang gue, zaman gue kecil, mungkin sekitar tahun 2000-an awal dulu, eyang gue tuh suka beliin gue ayam bakar. Dulu bukanya tuh di Bidakara, zaman Bidakara baru hampir mau jadi lah, gue lupa banget. Pokoknya di situ ada tendaan ayam bakar yang rame banget. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian itu udah nggak ada. Gue waktu itu pernah nonton vlognya si Melvin. Dia nge-review ayam bakar, namanya ayam bakar Mas Mustafa. Dan itu adalah ayam bakar yang dulu buka di sana. Secara nggak sengaja, gue ketemu lagi nih sama ayam bakar gue zaman kecil. Seingat gue, ini tuh ayam bakar enak banget. Sekarang udah turun-temurun, udah diturunin ke generasi selanjutnya yang megang sekarang ponakannya dari Pak Mustafa mungkin ya. Assalamualaikum Mas Bro. Ini Mas Mustafa tuh paman Mas. Ini nama saya. Oh, nama saya sekarang. Oh, namanya ganti. Kawasan aja. Saya nanya lagi nih di depan kamera. Ini yang dulu ada di Bidakara. Bidakara pas udah jadi apa belum sih Mas itu Mas? Udah. Terus akhirnya pindah tuh karena apa Mas? Kan pembangunan Bidakara 2 itu. Oh Nggak iya. bisa dipakai buat jualan. Pas udah disuruh pindah kemana? Pindahnya ke Jalan Rasamala Raya. Yang Oh. di atas saluran air. Setelah era Gubernur Ahok itu kan nggak boleh tuh di atas saluran air. Akhirnya kan pindah. Geser ke sini, geser dikit lah ya. Dulu Paman pertama kali ngerintis tahun berapa sih Mas? Rintisnya kira-kira tahun 98 Mbak. Pokoknya pas Bidakara 1 udah jadi. Udah jadi. Baru-barunya, maksudnya masih belum begitu rame gitu. Tapi kan itu pada kalanya dulu ini rame banget, bener gak sih Mas? Ya, sangat rame. Rame banget itu. Hari ini lagi bawa berapa? Karena kemarin gue mau kesini 1:30 ludes guys. Alhamdulillah. Terlalu banyak sih. Nggak terlalu banyak. Paling cuma 80 porsi. Ini buka dari jam berapa Mas? Bukanya kira-kira jam 9-an gitu. 9 pagi. 9 pagi Sampai sehabisnya. Biasanya jam 1, 1:30. Cuman kalau mau aman jam 11, jam 12, jam makan siang lah. Biasanya yang nyerbu tuh orang-orang kantor. Itu suka ada kotakan tuh. Yang kalau misalnya ada pesanan dadakan, pakai itu ya Mas ya. Iya. Kayak gitu saya langsung pesan aja Mas ya. Oke. Pesan 2 potong. Siap. Ayam bakar paha sama dada deh sepasang. Ya. Oke. Oke, ini dia ayamnya. Kalau lagi kayak gini gue demen nih, sepi, jadi cepet. Gue perhatiin datang ke sini tuh bungkus ya, datang bungkus cabut, datang bungkus cabut. Tapi anyway ini dia ayam bakar masa kecil gue. Ini gue kalau misalnya udah ngomong makanan-makanan masa lalu, masa muda, masa kecil, gue jadi inget siapa coba? Inget Mas Aca gue. Mas Aca tuh kalau makan pasti makanan masa kecilnya dia, masa mudanya dia. Tapi emang makanan nostalgic tuh feelnya beda gitu ya. Kita langsung tumpuk aja ke sini, ya guys.
Ini gue baru nyicip sambelnya jilat bentar aja udah kayaknya pedes banget. Ini gue kalau nggak nonton Melvin nih, nggak tahu nih ada di sini nih. Ini ternyata udah ada di Seven gue tau. Oh iya. Iya. Tapi kan nggak ngeh gitu kan kalau ini ayam yang mana gitu. Sambelnya. Hah, ini dia nih. Langsung aja yuk. Nih kalau di sini di meja tuh disiapin bawang goreng. Jadi bisa ambil. Kalau ngabisin bawang goreng ntar disuruh goreng lagi sama Mas Musnya. Oke, siap. Tapi pikir suruh goreng sendiri kalau habis. Ini bawang merah Mas ya? Bawang merah. Ada yang nyampur. Ada Mas. Tapi ini anyway kita langsung coba aja. Bismillah. 1, 2, 3. Yuk. Oh nggak ini. Oh, iya. 1, 2, 3. Yuk. Ayamnya doang. Iya. Bener ini Mas. Bener ini. Hah? Bener ini original ini. Yang dulu saya makan ini. Oh iya lagi. Lebih dari 10 tahun yang lalu ya? Kalau Hampir 20. Oh iya, terakhir kali 2005 ya? Betul. Hampir 20 mau 20. Ini ayamnya juga udah pedes ya karena tadi kena minyak sambal. Tapi sejatinya originalnya agak pedes seperti ini. Berarti rasanya menggigit. Bumbu Solo yang lebih berani dari bumbu Solo lain. Kalau Kalas kan biasanya kan manis aja udah. Kalau ini empuk, manis, pedes. Oke, kita hajar lagi. Duh. Nih bawang gorengnya enak lagi. Ya ampun, dia dibungkus belum sampai lupa gue. Masa lupa. Keburu habis takutnya. Ini ya, ambil. The best ayam bakar. Udah cuman 18.000. Udah pakai nasi. Coba yang 16.000 des. Nggak ada ayam. Jadi ternyata ini ayamnya kalau menurut Mas Mus nggak murni Kalasan. Karena apa? Kalau kalian bandingkan sama ayam Kalasan pada umumnya punya karakter sendiri. Karena dulu pamannya Mas Mus sebelum jualan ayam bakar ini berguru sama orang Chinese yang jual masakan Chinese. Dari situ dimodif lahirlah resep ayam ini. Jadi dia punya karakter sendiri. Kalau kalian kesini mungkin kalian baru ngerti, oh iya ini beda ayamnya. Karena nggak cuma oles kecap doang, ungkapnya lama nggak ini Mas? Tergantung besaran api. Oh, tergantung besaran api. Rata-rata sih sejaman. Sejam. Yes, hancur. Terus pakai yuk nih kau. Banyak ini sih dari dulu kalau kita ngomong istilahnya keadaan dulu sama sekarang itu banyak yang di downgrade itunya. Karena istilahnya mainnya di bangsa-bangsa kantoran ya. Benar. Jadi mungkin istilahnya lebih pekat. Untuk kelasnya kan lebih tinggi dulu. Kalau sekarang karena menyasar papan bawah, jadi saya makanya nasional. Terus untuk kecap kecap asin ini sebenarnya nggak terlalu lupa karena banyak di pasaran tuh banyak. Oh ini pakai kecap asin juga Mas? Ya lah kan masakan Cina kan udah pakai kecap asin. Oh alah. Kecap asin semuanya. Pas ngungkep apa pas ngoles bakar? Ngungkep. Jadi ternyata nih diungkepnya pakai kecap asin karena sejatinya nih mengadaptasikan dari resep Cina ke resep sama Jawa. Kali ini Des, spesial Des, lu boleh bungkus. Oke, mantap. Lu boleh bungkus deh, karena lu harus nyobain ini juga. Oke. Tapi nasinya satu, ayamnya ini ya. Itu buat lu, biar lu ngerasain. Jangan dibakarin Mas, kalau dia mesen jangan mau. Ada yang perlu nambah lagi ya? Lalapan? Enggak Mas, udah Mas. Wah, ini seru nih makanya tanpa sambal sebenarnya udah enak. Nah, sorry Des. Masih mau? Udah ambil lagi. Udah deh. Mas saya kasihan Mas sama saudara saya, boleh deh dibungkusin satu Mas. Siap. Ayamnya apa? Yuk. Dada. Itu udah ya Mas, udah ya? Pakai tahu tempe nggak? Boleh. Udah kenyang? Udah senang? Kita bayar. Mas, Yuk. Ini ada bungkus piro? semua. Hah. Jadi 70 juta. 70 juta. Saya bayar
100 juta tanpa kembali. Ojo dikembaliin. Terima kasih. Sama-sama Mas Mustafa. Lanjut. Senang. Loh, ini WA itu aktif? Aktif. Oke. Tiap hari buka tak, Mas? Liburnya hari apa? Pas lagi ada acara aja. Acara. Berarti kalau nggak ada acara Sabtu Minggu berarti buka Pasti ya? buka. Sip. Siap. Gua minta banget kalian nyobain ayam bakaran Mas Mustafa. Karena ini ayam bakar yang rasanya dari dulu sampai sekarang tetap sama, tetap enak, tetap mantap. Dari Gedung Bidakara lurus aja udah. Dari Gedung Bidakara lurus, ada di Google Maps juga, di Google juga ratingnya juga bagus. Makasih Mas. Moga-moga Sampai ketemu sukses lagi, ya. sama-sama Mas. Gua nggak tahu ini hidden gem apa enggak, cuman buat yang tahu-tahu aja, pasti udah sering beli ayam bakar Mustafa. Cuman yang belum tahu, ini di Rasa Mala, di Pancoran. Silahkan cek ayam bakar Kalasan Rasa Mala Mas Mustafa. Cita rasa yang melegenda, buka setiap hari kecuali males. Oke? Oh enggak ya? Kecuali libur. Kalau kalian suka video ini, tolong share ke teman-teman kalian. Subscribe channel Bungkus, bukan upload rutin 3 kali seminggu, tiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Selasa, Kamis, dan Sabtu. Follow Instagram di @bungkusnetwork. Kalian punya rekomendasi kuliner menarik, langsung komen di bawah atau bisa DM ke Instagramnya Yudis. Kalau kalian mau kepo-kepo kehidupan pribadinya Yudis, silahkan follow second accountnya Yudis di @tia_ivanka. 1, 2, 3 piece. Tahu kalau Tia Ivanka siapa? Siapa tuh? Artis zaman dulu. Nggak tahu gue. Aduh, kurang nonton sinetron. Gue tahu Ivanka Slang. Weh, beda.